Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama Bapak Bagus Widianto, Bapak dari mahasiswa PPL UIN Raden Intan Lampung. Di sini Bapak akan membawakan sedikit materi tentang makanan halal dan haram. Baiklah, makanan adalah salah satu kebutuhan pokok manusia, dan siapapun yang hidup tentu membutuhkan makanan. Dalam Islam, segala sesuatu yang menyangkut hidup manusia itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk mengenai makanan. Karena Allah telah menjelaskan dalam firman-Nya dalam Quran surat Al-Baqarah yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Quran surat Al-Baqarah ayat 168. Untuk selanjutnya adalah ciri-ciri makanan yang halal. Yang pertama itu tidak ada dalil yang mengharamkannya. Yang kedua, bersih dan tidak memudaratkan atau merugikan. Yang ketiga, binatang halal dan disembelih. Yang keempat, tumbuh-tumbuhan yang tidak beracun. Kehalalan makanan akan memberikan kebaikan jasmani dan rohani, serta senantiasa mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk selanjutnya yaitu 3 kriteria makanan yang halal. Yang pertama itu halal dari segi wujudnya atau zatnya. Yang kedua, halal dari segi mendapatkannya. Dan yang ketiga, halal dalam proses pengelolaannya. Baiklah, setelah anak-anak memahami kriteria dan ciri-ciri makanan halal, lalu di sini Bapak akan menjelaskan tentang makanan haram. Makanan haram itu adalah semua makanan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dikonsumsi karena menimbulkan kemudaratan atau kerugian. Untuk selanjutnya yaitu ciri-ciri makanan haram. Yang pertama, binatang halal yang disembelih tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, semua jenis bangkai anjing dan keturunannya. Yang ketiga, makanan yang beracun. Dan yang keempat, memakan harta anak yatim dengan cara terlarang. Oke, untuk selanjutnya hikmah mengkonsumsi makanan halal. Yang pertama itu memperoleh hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mudah menerima dan menghafal pelajaran. Yang ketiga, doanya terkabul. Yang keempat, ibadahnya menjadi khusyuk. Yang kelima, mendapat rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, sehat jasmani dan rohani. Untuk selanjutnya, akibat dari mengkonsumsi makanan haram. Yang pertama, hidayah Allah sukar diterima. Yang kedua, sukar menerima dan menghafal pelajaran. Yang ketiga, doanya tertolak. Yang keempat, ibadahnya tertolak. Yang kelima, hidayah Allah sukar diterima. Dan yang terakhir, Allah sangat membenci orang yang memakan makanan yang haram. Baiklah, itu saja materi yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Pak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.